Halo dan salam hangat untuk Bapak, Ibu, atau siapa saja yang sedang mencari solusi agar bisa tidur lelap di usia senja. Selamat datang di ruang dengar yang menenangkan. Mari kita bayangkan sejenak, setelah seharian beraktivitas, tubuh terasa lelah dan ingin beristirahat. Tapi anehnya, mata tetap terbuka, pikiran pun sulit tenang. Meskipun sudah mencoba minum susu hangat dan berbaring di tempat tidur yang nyaman, kantuk tak kunjung datang. Lalu muncul pertanyaan, apakah saya perlu mengonsumsi obat tidur setiap malam agar bisa terlelap? Ataukah ada cara lain yang lebih aman, lebih alami, dan tanpa efek samping? Tenang, semua pertanyaan itu akan kita bahas secara lengkap dan mudah dipahami dalam video ini. Bahkan, bagian paling penting akan disampaikan di penghujung tayangan, jadi pastikan Anda menonton sampai selesai. Sebelum kita mulai, silakan tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda berasal dan berapa usia Anda saat ini. Kami ingin mengenal lebih dekat para sahabat yang sedang berjuang melawan susah tidur malam hari. Bayangkan sejenak, saat masih anak-anak, tidur terasa begitu mudah. Baru rebahan sebentar saja, mata sudah terpejam. Tapi ketika usia mulai menginjak 60 tahun ke atas, kondisi itu berubah. Ada malam-malam ketika kita baru bisa memejamkan mata di tengah malam. Ada juga saat di mana kita terbangun dini hari dan tak bisa tidur kembali. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan, termasuk dalam sistem pengaturan tidur. Salah satunya adalah menurunnya produksi hormon melatonin, zat alami dalam tubuh yang berperan dalam mengatur rasa kantuk. Penurunan hormon ini membuat tidur menjadi lebih sulit, bahkan saat tubuh sudah merasa lelah. Di sisi lain, kondisi kesehatan yang sering dialami di usia lanjut seperti hipertensi, kecemasan, nyeri sendi, atau penyakit kronis lainnya juga turut berkontribusi terhadap gangguan tidur. Tak jarang, pikiran yang terus aktif di malam hari pun menjadi hambatan. Kecemasan soal anak, kondisi ekonomi, atau rencana minggu depan bisa menghantui benak, sehingga sulit bagi hati dan pikiran untuk tenang. Sebagian lansia akhirnya memilih jalan cepat, mengonsumsi obat tidur. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan obat ini tidak selalu aman. Beberapa jenis obat tidur justru bisa menyebabkan tubuh lemas, tidur tidak nyenyak, atau bahkan meningkatkan risiko jatuh di malam hari. Kabar baiknya, ada cara alami yang bisa membantu lansia mendapatkan tidur yang berkualitas, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Dan yang menarik, banyak dari cara ini bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana di rumah. Jadi, jika Anda atau orang tua Anda sering kesulitan tidur, jangan langsung panik atau buru-buru mencari resep dokter. Mari kita bahas satu persatu metode alami yang bisa diterapkan untuk membantu tidur lebih nyenyak di usia lanjut. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar namun sering terabaikan, rutinitas sebelum tidur. Bayangkan tubuh kita seperti anak kecil. Ia akan merasa tenang jika memiliki rutinitas yang teratur. Tapi jika jadwalnya kacau, tubuh akan bingung dan sulit beradaptasi. Prinsip ini juga berlaku bagi para lansia. Jika waktu tidur berubah-ubah setiap malam, tubuh tidak tahu kapan saatnya benar-benar beristirahat. Karena itu, menjaga pola tidur yang teratur sangat penting. Usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk saat akhir pekan. Misalnya, Anda bisa mulai bersiap tidur pukul 9 malam dan bangun antara pukul 5 hingga 6 pagi, sambil membiarkan tubuh terkena sinar matahari pagi. Sebelum tidur, buat suasana menjadi tenang agar pikiran dan tubuh bisa rileks. Jauhkan diri dari televisi dan gawai sekitar 1 jam sebelum tidur. Hindari juga konten dari media sosial atau berita yang bisa memicu kecemasan. Redupkan cahaya lampu secara perlahan, ciptakan nuansa yang menenangkan. Anda bisa mandi air hangat atau cukup mencuci kaki untuk menghangatkan tubuh. Suasana yang tenang di malam hari mengirim sinyal ke otak bahwa waktunya beristirahat. Anda juga bisa membuat rutinitas kecil yang menenangkan seperti membaca doa, meminum teh herbal, mendengarkan musik lembut, atau duduk tenang sambil menarik napas dalam. Mengganti lampu putih terang dengan lampu kuning temaram juga bisa memberikan efek positif, terutama bagi lansia yang sensitif terhadap cahaya. Cahaya memiliki pengaruh besar terhadap sistem saraf otak. Yang terpenting, kebiasaan ini harus dilakukan secara konsisten setiap malam. Ini bukan waktu untuk berpikir keras, menonton film, atau memikirkan masalah. Dengan konsistensi selama seminggu saja, tubuh mulai terbiasa dengan pola tidur yang sehat. Perlu diingat, tidur bukan soal memaksa diri untuk tertidur, melainkan soal menciptakan suasana yang mendukung tubuh untuk beristirahat secara alami. Selain rutinitas,
Kualitas tidur juga sangat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi saat sore atau malam. Hal ini sangat relevan bagi lansia. Bayangkan tubuh seperti mesin. Jika Anda memberi bahan bakar yang tepat sebelum tidur, mesin akan berjalan tenang. Sebaliknya, jika salah makan, tubuh bisa terus aktif dan sulit tenang saat malam hari. Apa yang Anda konsumsi ternyata sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur, terutama di usia lanjut. Salah satu hal penting yang sering tidak disadari adalah waktu mengonsumsi kafein. Hindari minum kopi atau teh berkafein setelah pukul 3 sore. Walaupun Anda merasa sudah terbiasa, kafein bisa tetap aktif di dalam sistem tubuh selama berjam-jam dan mengganggu kemampuan otak untuk beristirahat, meskipun efeknya tidak selalu langsung terasa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah porsi makan malam. Jika Anda makan terlalu banyak di malam hari, sistem pencernaan akan bekerja ekstra ketika tubuh seharusnya mulai tenang dan bersiap tidur. Lebih baik, makan malam dengan porsi sedang dan lakukan itu sekitar 3 hingga 4 jam sebelum waktu tidur. Tapi menariknya, ada makanan tertentu yang justru bisa membantu tubuh bersantai dan tertidur. Contohnya, susu hangat. Susu mengandung triptofan, sejenis asam amino yang membantu otak memproduksi melatonin, hormon yang mengatur rasa kantuk. Buah pisang juga bermanfaat karena tinggi kandungan magnesium dan kalium yang mampu mengendurkan otot, sekaligus membuat perut terasa nyaman. Oatmeal bukan hanya baik untuk jantung, tapi juga membantu tubuh menghasilkan hormon tidur. Jika dikombinasikan dengan susu hangat atau teh herbal seperti chamomile dan lavender, efek menenangkan bisa semakin terasa. Namun, penting untuk memperhatikan asupan cairan. Minumlah cukup air sepanjang hari, tetapi hindari minum berlebihan sebelum tidur agar tidak sering terbangun karena harus ke kamar mandi. Hal-hal kecil seperti ini, jika dijalankan secara teratur, bisa membawa dampak besar bagi kualitas tidur. Banyak orang hanya fokus memperbaiki tidur pada malam hari, padahal persiapan dimulai sejak pagi. Bayangkan jika sepanjang hari Anda hanya duduk, tidak bergerak banyak, jarang terkena cahaya matahari, dan pikiran terus aktif. Maka, jangan heran jika malam hari mata tetap sulit terpejam. Solusinya? Lakukan aktivitas ringan sejak pagi. Cobalah berjalan santai di luar rumah sambil terkena sinar matahari selama 15-20 menit. Bisa juga menyapu halaman, berkebun, atau melakukan peregangan sederhana di rumah. Paparan sinar matahari pagi membantu mengatur jam biologis tubuh, ritme sirkadian, yang memberi sinyal kapan harus terjaga dan kapan harus tidur. Jika ritme ini terganggu, tubuh sulit membedakan siang dan malam. Selain itu, perhatikan juga durasi tidur siang. Tidur siang memang menyehatkan, tapi jika terlalu lama, justru bisa menyebabkan susah tidur di malam hari. Cukup tidur siang selama 15-30 menit agar tubuh tetap segar tanpa mengganggu pola tidur malam. Sebagai penutup, jagalah ketenangan batin sepanjang hari. Jangan ragu untuk berbagi cerita atau unek-unek dengan orang terdekat, entah itu anak, cucu, atau sahabat lama. Pikiran yang dipendam justru bisa menjadi beban berat saat malam tiba. Perlu diingat, tidur yang nyenyak bukan sekadar soal posisi tubuh di atas kasur, tetapi juga hasil dari keseimbangan aktivitas siang hari, cahaya matahari pagi, dan pikiran yang lebih ringan. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang sering diremehkan, padahal sangat bermanfaat, teknik relaksasi. Relaksasi bukan hanya soal diam atau tenang, tapi lebih dari itu, yaitu memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk melepaskan ketegangan secara perlahan. Ibarat benang yang kusut, jika dipaksa menarik ujungnya justru makin kusut. Tapi jika direnggangkan perlahan, simpulnya akan terurai. Begitu pula tubuh kita menjelang waktu tidur. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu tubuh dan pikiran bersiap beristirahat. 1. Latihan pernapasan dalam. Berbaring atau duduk dengan nyaman, tarik napas pelan-pelan lewat hidung. Tahan selama beberapa detik, lalu embuskan perlahan lewat mulut. Lakukan siklus ini sekitar 10 kali. Saat menarik napas, bayangkan Anda menghirup udara segar yang memberi ketenangan. Saat mengembuskan, bayangkan semua beban, kekhawatiran, dan lelah ikut keluar bersama hembusan napas. Teknik ini terbukti membantu memperlambat detak jantung dan membuat tubuh lebih rileks. 2. Relaksasi otot progresif. Teknik ini sangat praktis. Mulailah dengan menegangkan otot-otot di ujung kaki selama beberapa detik, lalu lepaskan. Lanjutkan ke bagian betis, paha, perut, lengan, dan terakhir wajah. Tujuan dari latihan ini adalah memberi sinyal kepada otak bahwa tubuh telah selesai bekerja dan siap beristirahat. 3. Mendengarkan suara menenangkan. Putar suara alam seperti hujan rintik, deburan ombak,
atau alunan musik instrumental lembut. Anda bisa menggunakan ponsel atau speaker kecil. Suara-suara ini bisa menciptakan suasana tidur yang damai, terutama bagi para lansia yang sering kesulitan tidur karena suasana yang terlalu sepi atau terlalu bising. 4. Menulis atau membaca ringan. Banyak orang lanjut usia merasa terbantu dengan menulis singkat tentang hal-hal yang mereka syukuri, atau kejadian baik yang dialami hari itu. Anda juga bisa membaca buku ringan yang tidak menuntut konsentrasi tinggi. Hindari bacaan berat atau berita yang bisa memicu kecemasan. Anda tidak perlu mencoba semua cara yang disebutkan, cukup pilih satu atau dua yang terasa paling sesuai dan nyaman untuk Anda. Tujuan utamanya bukan memaksakan diri untuk tidur, melainkan menciptakan kondisi yang membuat tubuh dan pikiran lebih tenang. Ingatlah, tidur itu ibarat tamu yang akan datang sendiri ketika suasananya mendukung. Tahukah Anda bahwa beberapa bahan alami yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur sebenarnya bisa ditemukan di dapur atau bahkan di taman rumah Anda? Tidak selalu harus bergantung pada obat-obatan buatan. Banyak solusi alami yang bisa dibuat sendiri, asal tahu cara meramunya. Mari kita bahas beberapa bahan alami yang bermanfaat bagi lansia untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. 1. Jahe dan madu hangat. Jahe dikenal sebagai bahan yang mampu menghangatkan tubuh dan menenangkan perut. Bila dicampur dengan madu, hasilnya bisa menjadi minuman yang menenangkan sebelum tidur. Caranya cukup mudah, rebus irisan jahe selama 5-10 menit, lalu tambahkan 1 sendok teh madu setelah airnya diangkat. Minuman ini memberikan rasa hangat yang menyebar ke seluruh tubuh, membuat pernapasan lebih lega, dan membantu pikiran menjadi lebih damai. 2. Rebusan pandan dan serai. Kombinasi pandan dan serai dikenal karena aroma alaminya yang menenangkan. Kedua bahan ini bisa direbus untuk dijadikan minuman hangat yang cocok diminum saat sore atau malam hari. Minumannya bisa dinikmati sambil mendengarkan musik lembut atau setelah mandi sore untuk membantu menciptakan suasana relaks sebelum tidur. 3. Teh daun kelor. Daun kelor kaya akan kalsium dan magnesium, dua mineral penting yang berperan dalam menenangkan sistem saraf dan otot. Daun ini bisa dijadikan teh, baik dalam bentuk segar maupun kering. Cocok dikonsumsi oleh orang tua yang sering merasa cemas atau sulit menenangkan diri saat malam tiba. 4. Pijat ringan dengan minyak alami. Jika tubuh terasa pegal atau tegang sebelum tidur, pijatan lembut menggunakan minyak kelapa atau minyak zaitun hangat bisa sangat membantu. Cukup pijat perlahan bagian kaki, punggung, atau bahu. Tidak diperlukan teknik khusus, yang terpenting adalah kelembutan sentuhan dan niat untuk membuat tubuh merasa nyaman. 5. Aromaterapi dari bunga melati atau lavender. Aroma bunga-bunga ini secara alami dapat membantu menciptakan rasa kantuk. Anda bisa meletakkan beberapa kuntum bunga melati atau lavender di dekat bantal atau meja tidur. Bila tidak tersedia bunga segar, Anda bisa gunakan minyak aromaterapi, pastikan produk yang digunakan terbuat dari bahan alami, tanpa zat sintetis. Meskipun terlihat sederhana, bahan-bahan dan cara-cara ini bisa memberikan dampak besar jika dilakukan secara rutin. Kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran dalam menciptakan suasana tidur yang tenang dan alami. Hal terpenting dalam mendapatkan tidur yang berkualitas adalah menciptakan suasana yang mendukung untuk beristirahat. Sejauh ini kita telah membahas berbagai cara alami yang bisa membantu orang lanjut usia tidur lebih nyenyak. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua masalah tidur bisa diselesaikan hanya dengan relaksasi atau ramuan tradisional. Dalam sejumlah kasus, kesulitan tidur yang terus-menerus bisa menjadi pertanda adanya gangguan kesehatan yang lebih serius. Perhatikan beberapa sinyal berikut yang sebaiknya tidak diabaikan. Pertama, jika Anda sering terbangun di tengah malam dan butuh waktu lama untuk bisa tertidur kembali. Sesekali hal ini bisa terjadi karena pikiran yang penuh atau stres ringan. Tapi bila kondisi ini berlangsung hampir setiap malam, mungkin ada gangguan pada pola tidur alami tubuh atau ada tekanan fisik dan emosional yang terus-menerus. Kedua, mengalami sesak napas saat tidur bisa menjadi tanda adanya masalah pada sistem pernapasan atau jantung. Terutama jika Anda merasa kesulitan bernapas saat berbaring telentang, atau sering merasa seperti ada tekanan di dada. Ketiga, sering dihantui mimpi buruk atau rasa takut berlebihan saat malam. Ini bisa berkaitan dengan kondisi psikologis, seperti gangguan kecemasan, stres berat, atau bahkan trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Jika seseorang kerap terbangun sambil berkeringat, panik, atau merasa seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya, penting untuk mencari bantuan profesional. Keempat, merasa mengantuk berlebihan di siang hari meskipun sudah tidur di malam sebelumnya. Ini bisa mengindikasikan kualitas tidur yang buruk, bahkan mungkin kondisi seperti sleep apnea,
gangguan yang menyebabkan pernapasan terhenti beberapa kali saat tidur tanpa disadari. Kelima, perubahan suasana hati yang drastis, mudah tersinggung, atau kesulitan berkonsentrasi. Kurang tidur yang terus-menerus bisa berdampak langsung pada keseimbangan emosi. Bahkan, dalam beberapa kasus, ini bisa menjadi gejala dari depresi ringan yang belum disadari. Di titik inilah pentingnya kepekaan terhadap tubuh sendiri. Jangan abaikan jika tubuh terus-menerus menunjukkan tanda yang sama. Bila setelah mencoba berbagai metode alami selama beberapa minggu belum ada perbaikan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Berkonsultasi tidak berarti Anda akan langsung diberi obat. Pemeriksaan sederhana bisa membantu memastikan apakah ada gangguan kesehatan fisik maupun mental yang mendasarinya. Deteksi dini jauh lebih baik daripada menunggu hingga masalah menjadi lebih serius. Masalah tidur seringkali hanya tampak di permukaan, padahal di balik itu bisa tersembunyi kondisi-kondisi yang lebih kompleks. Gangguan tidur bukan sekadar sulit terlelap, seringkali ia menjadi petunjuk awal dari persoalan fisik, emosional, atau bahkan sosial yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, deteksi dini jauh lebih baik daripada menunggu gejala menjadi parah. Salah satu aspek penting yang kerap dilupakan dalam mendukung kualitas tidur lansia adalah peran keluarga. Meskipun teh herbal atau teknik relaksasi bisa membantu, ada satu hal yang tak bisa dibeli di toko atau apotek, rasa aman dan kehadiran orang terdekat. Banyak lansia merasa kesepian, terutama ketika anak-anak sibuk dengan aktivitas masing-masing, meski tinggal serumah. Rasa sepi, walau tidak diungkapkan, bisa memengaruhi ketenangan batin dan berdampak langsung pada kualitas tidur. Coba renungkan, kapan terakhir kali kita berbincang santai dengan orang tua tanpa terburu-buru? Sekadar mendengarkan cerita masa lalu mereka atau menanyakan kabar hari itu bisa menjadi bentuk perhatian yang bermakna. Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan keluarga untuk membantu lansia tidur lebih nyaman. 1. Sediakan waktu di malam hari untuk berbicara. Dengarkan cerita mereka, tanya hal-hal yang membuat mereka senang atau khawatir hari itu. Terkadang, hanya dengan berbicara, beban pikiran mereka bisa berkurang. 2. Bantu mereka menciptakan rutinitas malam yang menenangkan. Menata tempat tidur, menyetel musik pelan, atau menyajikan teh hangat bisa membuat suasana lebih nyaman dan mendukung rasa kantuk. 3. Berikan sentuhan fisik yang menenangkan. Sentuhan ringan seperti mengusap punggung atau menggenggam tangan dapat memberikan rasa tenang dan kasih sayang, sebagaimana yang pernah mereka berikan pada kita dahulu. 4. Habiskan waktu bersama di siang hari. Ajak mereka melakukan aktivitas ringan, seperti berjalan pagi, berkebun, atau duduk santai di teras. Aktivitas sosial dan fisik di siang hari membantu tubuh lebih siap untuk beristirahat di malam hari. 5. Hindari memaksa tidur. Jangan langsung menyuruh tidur hanya karena jam sudah malam. Sebaliknya, bantu mereka merasa tenang terlebih dahulu. Terkadang, mereka hanya membutuhkan teman berbicara. Tidur yang cukup sangat penting bagi kesehatan tubuh dan pikiran lansia, dan dukungan emosional dari keluarga seringkali lebih efektif dibandingkan obat tidur. Sayangnya, banyak orang tua yang akhirnya bergantung pada obat tidur. Awalnya hanya 1 tablet, kemudian bertambah, dan akhirnya mereka merasa tak bisa tidur tanpa obat. Ini merupakan bentuk ketergantungan. Walaupun obat tidur dapat memberi solusi jangka pendek, penggunaan tanpa pengawasan jangka panjang bisa berbahaya. Tubuh akan terbiasa, dan jika dosis tidak ditingkatkan, gejala seperti gelisah, pusing, atau sulit tidur bisa muncul. Namun, kabar baiknya adalah ketergantungan ini bisa dikurangi secara perlahan, asal dilakukan secara hati-hati dan dibantu oleh dokter serta keluarga. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. 1. Perlahan turunkan dosis. Jangan menghentikan obat secara tiba-tiba. Bila biasa mengonsumsi 1 tablet, minta dokter mengubahnya menjadi setengah tablet terlebih dahulu selama beberapa waktu. 2. Bertransisi ke obat atau suplemen yang lebih ringan. Jika ingin beralih ke bahan alami seperti suplemen herbal, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis. 3. Bangun kembali kebiasaan tidur yang sehat. Terapkan rutinitas tidur yang sudah dibahas sebelumnya agar tubuh terbiasa tidur secara alami tanpa ketergantungan pada obat. Dengan pendekatan yang sabar dan dukungan dari orang-orang tercinta, tidur berkualitas bisa kembali dicapai secara alami dan sehat. Menjaga pola tidur, pola makan, dan kegiatan relaksasi tentu penting, namun ketiganya belum cukup bila tidak dibarengi dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Semakin banyak kebiasaan sehat yang ditanamkan, semakin kecil ketergantungan terhadap obat tidur. Salah satu langkah tambahan yang sangat berguna adalah mencatat perkembangan tidur harian secara sederhana. Misalnya,
Jam berapa mulai tidur, kapan terbangun, apakah mengonsumsi obat, serta apa yang dirasakan sebelum tidur. Catatan ini akan menjadi bahan refleksi yang berguna untuk mengenali pola yang mengganggu maupun yang membantu tidur lebih nyenyak. Hal lainnya yang tak kalah penting adalah menghargai setiap kemajuan kecil. Jika malam ini bisa tertidur selama 4 jam tanpa bantuan obat, itu sudah merupakan capaian berarti. Jangan bandingkan perjalanan Anda dengan orang lain, karena setiap orang memiliki ritme dan tantangan masing-masing. Yang paling esensial adalah tetap punya tekad untuk memperbaiki dan keberanian mencoba pendekatan baru yang lebih alami. Tubuh manusia luar biasa, ia mampu menyesuaikan dan memperbaiki diri selama diberikan waktu dan perhatian yang memadai. Memasuki masa lanjut usia membawa banyak perubahan. Anak-anak tumbuh dewasa, aktivitas berkurang, dan kehidupan melambat. Namun, hak untuk beristirahat dengan damai tetaplah milik setiap orang. Tidur yang lelap bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar bagi semua, termasuk mereka yang telah menapaki banyak musim kehidupan. Terlalu sering, kita menerima gangguan tidur sebagai hal biasa di usia lanjut. Padahal, dengan pendekatan yang tepat, tidur dapat kembali menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menenangkan. Kita telah membahas berbagai strategi, membangun rutinitas malam yang teratur, mengonsumsi makanan dan minuman yang membantu kantuk, melakukan aktivitas ringan di siang hari, menerapkan teknik relaksasi yang mudah dipelajari, serta menggunakan bahan alami buatan sendiri. Kita juga menyoroti pentingnya mengenali kapan harus berkonsultasi dengan dokter, dan betapa besar peran keluarga dalam mendukung serta mendampingi proses ini. Perjalanan untuk tidur lebih baik adalah proses yang memerlukan kesabaran. Tidak semua orang tua akan langsung merasakan perubahan dalam 1 minggu atau 1 bulan. Namun, setiap peningkatan sekecil apapun adalah langkah maju. Setiap malam yang terasa lebih damai merupakan penghargaan atas kerja keras tubuh sepanjang hari. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi para lansia yang mengalami gangguan tidur, tetapi juga mempererat ikatan keluarga yang sabar mendampingi. Kita harus ingat bahwa tidur yang berkualitas memberi manfaat bukan hanya secara fisik, tapi juga membantu menenangkan pikiran dan menguatkan perasaan bahwa kita tidak sendiri. Kualitas tidur bisa kembali secara alami jika dijaga dengan penuh kasih dan perhatian. Terakhir, perlu diingat bahwa tidur yang tenang adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Anda berhak mendapatkannya dengan cara yang lembut, aman, dan sadar. Saat menghadapi malam-malam yang sulit, jangan merasa sendirian. Masih ada harapan, dukungan, dan tempat untuk belajar dan berbagi seperti ini. Jika merasa terbantu, jangan sungkan untuk kembali. Kami telah menyiapkan banyak cerita, pengetahuan baru, dan semangat hangat lainnya untuk Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga malam ini menjadi langkah awal menuju tidur yang lebih nyenyak dan hati yang lebih damai.